Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Dianugra dari Universitas Negeri Padang, jurusan akuntansi. Kali ini saya akan membahas mengenai pengelolaan pinjaman. Lebih tepatnya untuk perhitungan pinjaman bunga tetap dan perhitungan pinjaman bunga efektif. Baiklah, kita langsung saja masuk pada kasusnya, yaitu kita menggunakan Microsoft Excel dalam pengerjaannya. Selanjutnya, untuk kasusnya sendiri nanti akan saya tuliskan pada description box. Untuk bunga pinjaman per tahun ini kita isinya 15%. Nah, ya saya udah bikin judulnya dulu agar mempersingkat video ini ya. Untuk jangka waktu pinjamannya itu adalah 60 bulan, kita isi 60 saja. Untuk pokok pinjamannya adalah 75 juta. Lalu untuk tanggal pinjamannya adalah tanggal 2 April 2012. Dan tanggal mulai pembayaran pinjamannya adalah tanggal 2 Mei 2012. Nah, baik, selanjutnya kita ubah dulu format bunga pinjaman per tahunnya menjadi persentase dengan 2 desimal. Lalu untuk jangka waktu pinjamannya kita ubah menjadi, kita custom jadi general bulan. Nah, tidak ada, makanya kita bikin di sini bulan. Lalu untuk pos pinjamannya kita ubah menjadi accounting dengan 0 desimal. Kita pilih Indonesia. Lalu untuk tanggal perjanjian pinjaman dan tanggal mulai pembayarannya kita formatnya menjadi date dan untuk angsuran per bulannya itu kita kosongkan saja. Selanjutnya kita masuk pada bulan ke. Nah, pada bulan ke ini kita menggunakan rumus Excel yaitu if. Sama dengan if dalam kurung kita pilih G8 yang 60 bulan. Lalu kita pilih sama dengan 0, titik koma, lalu kutip, titik koma, 1, dan titik kurung. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, itu kita juga menggunakan rumus if buka kurung B17, itu ini, lalu sama dengan tanda kutip, lalu titik koma, lalu tanda kutip lagi, lalu titik koma lagi, lalu kita pilih if lagi, dan G8 kita absolutkan dengan F4, lalu kita pakai tanda lebih besar dari B17, titik koma, lalu B17, lalu ditambah 1,
titik koma lagi, dan titik, lalu kita tutup kurung. Nah, itu hasilnya 2. Karena telah kita absolutkan, maka bisa kita tarik ke bawah sampai 60, karena ada 60 bulan. Baik. Nah, selanjutnya untuk bulan. Untuk bulannya kita menggunakan rumus if juga. If, lalu B17 ini sama dengan tanda kutip, lalu tanda titik koma, tanda kutip lagi, lalu keomon, lalu buka kurung, kita pilih tanggal mulai pembayaran, dan titik koma 0, tutup kurung. Selanjutnya enter. Nah, di sini kita ubah saja formatnya menjadi kita pilih custom dengan format MMMM strip ini. Oke. Nah, untuk selanjutnya yang kedua, bulan kedua itu kita sama dengan if B18 sama dengan tanda kutip, lalu titik koma lagi, tanda kutip lagi, lalu titik koma, ilmon, lalu kita buka kurung, kita ambil G11-nya, lalu kita absolutkan, lalu titik koma lagi jadi B17. B17-nya. Lalu kita tutup kurung. Nah, lalu karena telah kita absolutkan, maka ini bisa kita tarik ke bawah. Seperti itu. Selanjutnya kita mulai dengan pokok pinjaman. Untuk pokok pinjaman sendiri, itu kita menggunakan rumus if sama dengan ini C17 sama dengan kutip, lalu titik koma, lalu kita kutip lagi, titik koma lagi, kita pilih G9, lalu tutup kurung. Nah, seperti itu. Lalu untuk di bawahnya, kita pakai if lagi. Selanjutnya kita pilih B18 sama dengan dan
H17. Nah, gitu. Tutup kurung, enter. Di situ memang kosong karena saldo pokok pinjamannya masih kosong. Biarkan saja, lalu kita bisa tarik ini ke bawah. Nah, kira seperti itu. Lalu untuk cicilan pokok pinjamannya, kita bisa menggunakan rumus B17 sama dengan tanda kutip, lalu titik koma, tanda kutip, lalu titik koma lagi, lalu kita pilih G9, itu kita absolutkan dengan F4 dibagi G8 yang kita absolutkan lagi, lalu kita tutup kurung. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya bisa kita tarik ke bawah. Lalu untuk bunga. Nah, kalau untuk bunga itu kita menggunakan rumus if juga. Di sini semuanya kita menggunakan rumus if, tapi nanti dalam pengerjaannya ada yang berbeda. Nah, kita pilih if B17, lalu kita sama dengan kan, kita beri tanda kutip, lalu titik koma, tanda kutip lagi, titik koma, G9, kita ambil G9 yang pokok pinjaman, lalu kita absolutkan dengan F4, lalu kita kalikan dengan G7. Nah, G7 yang 15% yang kita absolutkan juga, lalu bagi 12. Nah, kita tutup kurung. Tunggu, ini ada yang salah rumusnya, kita ganti. Ini titik koma. Nah, ini. Lalu hasilnya 937.500. Nah, selanjutnya ini bisa kita tarik juga karena sudah diabsolutkan, kita tarik ke bawah. Sampai sini. Oke. Nah, selanjutnya untuk angsuran per bulan. Angsuran per bulan kita isinya dengan rumus if buka kurung B17 sama dengan tanda kutip, lalu titik koma, kutip lagi, titik koma lagi, lalu kita pilih B17 yang cicilan pokok bulan pertama, lalu kita tambahkan dengan F17 yaitu bunga. Nah, tutup kurung, kita enterkan, hasilnya adalah 2.187.500. Nah, selanjutnya bisa kita tarik ke bawah. Di sini. Oke. Nah, untuk bagian saldo pokok pinjaman, ini kita menggunakan rumus if sama dengan if B17 lalu sama dengan, lalu kita kutip, titik koma, kita kutip lagi, titik koma, lalu kita pilih pokok pinjaman,
Nah, kita absolutkan dengan F4, lalu kita kurangkan sum, buka kurung, kita pilih E17, lalu kita absolutkan sampai 17 lagi. Nah, dapat hasilnya nanti jadi 73.750. Nah, selanjutnya ini bisa kita tarik ke bawah sampai sini. Nah, itu hasilnya kan bisa jadi 0, teman-teman. Nah, ini kita rapikan dulu. Bisa kita rapikan. Kita tambahkan. Lalu untuk bagian pokok pinjaman sampai ini kita kasih format selnya counting dengan 0,0 rupiah. Oke, nah seperti itu. Kita kasih ini tabel biar lebih rapi lagi. Ya, tabel semuanya aja. Hanya tabel semuanya aja. Nah, seperti itu. Lalu ini bisa kita kasih warna. Kalau teman-teman mau dikasih warna, nah sini kita kasih warna yang berbeda biar lihat perbedaannya. Nah, untuk menghitung angsuran per bulannya di sini, yang ini kan masih kosong. Nah, kita pakai rumus if buka kurung G8 untuk bulan tadi sama dengan 0, lalu titik koma, lalu kita titik koma lagi di 17. Nah, kita ubah jadi counting dengan 0,5 Indonesia. Oke. Untuk ini bisa kita kasih warna sesuai keinginan teman-teman saja. Saya kasih warna bisa saja biar sama. Nah, lebih baik itu dulu. Sekarang kita lanjut pada angsuran pinjaman bank yang bunga. Kita bikin di sini saja, tidak perlu di format baru, atau kita bikin di sheet baru juga boleh. Kita ganti dulu namanya jadi perhitungan bunga bertahap. Bunga tetap. Lalu selanjutnya kita tambah, langsung saja kita ganti jadi bunga efektif.
Nah, bunga efektifnya kita gunakan soal yang sama saja. Nah, untuk bagian awalnya bisa kita copy saja dari sini biar tidak terlalu susah untuk kita membuatnya. Oke. Nah, untuk tabel pertama itu kita masih menggunakan rumus yang sama. Ini kita copy saja, tidak apa-apa, biar cepat. Lalu keduanya juga seperti itu, kita copy saja, kita pindahkan. Nah, oke, kita tarik ke bawah. Nah, seperti itu lebih kurang. Lalu pada format bulannya masih sama seperti yang tadi, bisa kita copy juga. Nah, kita tarik lagi ke bawah. Kita bisa dulu. Seperti itu. Lalu untuk pokok pinjamannya masih sama seperti tadi, maka bisa kita copy karena gitu. Tarik lagi di bawah. Kita ganti formatnya dulu biar kita cepat. Ganti formatnya menjadi counting dengan 0 dengan rupiah. Oke. Tunggu, berarti ini tidak tidak 18 ya. Oh, oke. Berarti ini tidak bisa kita copykan karena berbeda rumusnya. Nah, kita delete saja. Oke. Kita tambahkan lagi di sini. Nah, selanjutnya ini memang sudah benar, lalu kita pinjam yang kedua, kita copy lagi. Nah, baru kita pindahkan ke sini. Kosong, nah, seperti itu. Selanjutnya untuk cicilan pokok. Nah, untuk cicilan pokok ini berbeda dengan yang tadi, karena yang tadi adalah bunga tetap dan sekarang adalah bunga efektif. Cicilan pokok kita gunakan rumus if, lalu B17 sama dengan tanda kutip, lalu titik koma, titik lagi, titik koma, kita pakai
PMT. Nah, kita buka kurung, kita pilih ini, lalu kita solutkan. Kita bagi 12, lalu kita titik koma, kita pilih G8. Nah, kita absolutkan lagi, lalu titik koma kita kurangkan dengan G9. Lalu kita absolutkan juga, kita titik koma lagi 1, baru kita titik kurung. Nah, kalau di sini berarti ada yang salah rumus yang kita gunakan. Coba kita periksa dulu salahnya di mana. If B17 sama dengan tanda kutip titik koma tanda kutip titik koma PPMT G7 kita absolutkan dibagi 12 G8. Nah, di sini kita kekurangan rumus. Seharusnya di sini kita bikin B17 lagi. Jadi habis G7 absolutkan 12, kita pilih B17, lalu kita titik koma, baru kita bikin G8 diabsolutkan, titik koma kurang G9 absolutkan, titik koma 1. Nah, baru di enter. Nah, hasilnya nanti jadi 846.745. Nah, selanjutnya kita bisa tahan ke bawah. Karena sudah diabsolutkan, kita tahan ke bawah, tarik. Nah, di sini. Oke. Nah, selanjutnya untuk bunganya sendiri itu kita menggunakan rumus sama dengan if buka kurung B17 sama dengan tanda kutip titik koma tanda kutip titik koma lagi IPMT. Nah, kita pakai rumus IPMT, kita buka kurung G7, lalu kita absolutkan bagi 12. Lalu selanjutnya titik komakan lagi, kita pilih B17, titik komakan lagi, lalu G8, lalu kita absolutkan. Selanjutnya kita titik komakan kurang dengan G9, kita absolutkan dan titik koma 1. Nah, dapat hasilnya itu 937.500. Nah, bisa kita tarik lagi ke bawah. Oke. Selanjutnya itu kita angsuran per bulan. Nah, untuk bagian angsuran per bulan itu kita menggunakan rumus sama dengan if buka kurung B17 lalu sama dengan kita kasih kutip titik koma kutip lagi titik koma lalu PMT, kita pakai rumus PMT lalu G7 15%. Kita absolutkan, kita bagi 12, lalu titik koma, kita pilih G8, kita absolutkan lagi, lalu titik koma, selanjutnya kita pilih kurang,
G9. Nah, kita absolutkan, titik koma lagi. Oh, enggak, ini udah habis. Nah, dapat hasilnya 1.784.245. Oke, selanjutnya bisa kita tarik ke bawah. Lalu untuk saldo pokok pinjaman. Nah, untuk saldo pokok pinjaman ini kita menggunakan rumus if buka kurung B17 lalu sama dengan kita kutip, kita titik komakan lagi, kita kutip lagi. Selanjutnya titik komakan lagi, kita pilih nih pokok pinjaman bulan pertama B17, lalu kita absolutkan, dikurang sum. Sum, kita pilih E17, kita absolutkan sampai 17. Nah, kita tutup kurung, kita enter. Nah, sehingga dapat hasilnya 74. 74.153.255. Nah, untuk ke bawah bisa kita tarik saja. Kita tarik sampai oke. Nah, sampai terakhir dia adalah Rp1. Lalu untuk angsuran per bulannya, karena tadi kita sudah kita copy, itu rumusnya if buka kurung G8 sama dengan kosong. Nah, di sini kita ganti, karena tadi kita beda, itu kan kita copy yang tadi. Nah, kita pakai G8 kosong, titik koma, lalu kita pakai, kita kutip if buka kurung G8 sama dengan kosong, titik koma, kutip, titik koma lagi, kita kutip lagi, lalu kita titik komakan lagi G17. Nah, ini. Selanjutnya baru kita tutup. Nah, kenapa berarti ada yang salah? Oke. Kita ulang saja, tidak apa-apa. If sama dengan if buka kurung G8 60 sama dengan titik koma sama dengan kutip, lalu titik koma, lalu kita kutip lagi, lalu titik koma, lalu kita isi G17. Nah, kita kurung. Jadi hasilnya 1.784.245. Nah, ini sudah selesai. Sudah dapat hasilnya dari pencarian bunga tetap dan bunga efektif. Oke, untuk memperindah bisa kita isi aja dengan warna-warna agar lebih terlihat rapi.
Oke, sekian dulu dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.